Salam, selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini saya rindu mengajak kita belajar satu topik penting dengan judul masalah masyarakat multikultural yang kita tahu ini biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Dan oleh karena keprihatinan orang-orang bijak terhadap masalah-masalah ini, maka muncullah gerakan multikulturalisme yang tujuannya mengarahkan orang-orang agar lebih bijak bersikap di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah keberbagaian yang timbul di masyarakat, karena satu fakta yang tidak bisa dihindari bahwa keberagaman itu adalah suatu kenyataan. Dan bila keberagaman menjadi suatu kenyataan, seharusnya di tengah-tengah keberagaman ini muncul yang namanya harmonisasi, muncul yang namanya sikap saling membangun. Dan untuk membahas ini, nanti saya akan memberikan beberapa masalah yang biasa muncul di tengah masyarakat multikultural, dan dari berbagai macam masalah itu saya akan paparkan tentang pengertian, kecenderungan, dan contoh-contohnya, baik dari dalam Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengikuti bersama dengan saya, Pendeta Manahan Sihombing. Saudara-saudara, kita lihat masalah yang muncul di tengah masyarakat multikulturalisme itu banyak sekali. Namun secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah primordialisme, yang kedua etnosentrisme, dan yang ketiga diskriminatif, sedangkan yang keempat adalah stereotip. Langsung saja kita bahas satu demi satu topik ini. Kita bahas yaitu primordialisme. Apakah yang disebut dengan primordialisme itu? Primordialisme bisa dikatakan seperti perasaan kesukuan, kelompok atau golongan yang berlebihan sehingga sulit menerima keberadaan suku bangsa lain atau kelompok lain. Gambar yang saya berikan ini cukup mendeskripsikan pada kita bagaimana kecenderungan primordialisme. Mereka siap memagari apa yang mereka yakini, apa yang mereka warisi dari pengaruh-pengaruh lain, karena dianggap pengaruh lain itu akan merusak bagi mereka. Dan di dalam primordialisme ada kecenderungan kelompok menganggap kelompok lain sebagai lawan, sehingga harus dijaga agar tidak menyusup ke dalam kelompok mereka. Yang juga kelihatan di primordialisme adalah mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Mereka yang saya tampilkan sebagai penjaga ini siap mengorbankan apapun, termasuk jiwa mereka, untuk membentengi apa yang diyakini, diwarisi, dibudayakan di tengah kelompok mereka. Dalam hidup sehari-hari, primordialisme itu bisa terlihat dari kecenderungan seseorang bergaul hanya dengan teman dari suku yang sama, agama yang sama, tingkat sosial yang sama, mungkin kecenderungan-kecenderungan yang sama, dan mereka biasa menutup diri dari kelompok yang berlainan dengan mereka. Di dalam kehidupan anak sekolah, ini mungkin bisa kita lihat dari kebiasaan seorang siswa yang hanya berkelompok dengan orang-orang yang berasal dari agamanya saja, sukunya saja,
dan lain sebagainya. Dan di dalam kehidupan orang Israel atau Yahudi, primordialisme ini sangat menyolok. Mereka menganggap semua orang di luar mereka adalah bangsa kafir. Orang di luar mereka adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu mereka biasanya sangat membatasi atau bahkan cenderung menutup diri dari pergaulan dengan orang-orang di luar Israel atau Yahudi. Bahkan mereka tidak bersedia menikah dengan orang yang mereka cintai apabila ternyata orang itu berasal dari luar suku bangsa mereka. Dan kebiasaan ini begitu cenderung sehingga mereka menempatkan manusia itu dalam dua kelompok, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, dan di luar mereka adalah bangsa-bangsa kafir yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu, waktu Paulus melakukan pelayanan keluar dari tengah-tengah bangsa Israel, dia bertemu dengan orang-orang Kristen atau orang percaya yang berasal dari kelompok latar belakang bangsa Yahudi atau bangsa Israel tapi sudah menjadi Kristen, dan orang-orang yang berasal dari luar orang Yahudi atau Israel tetapi juga sama-sama sudah menjadi orang Kristen. Tetapi faktanya, sekalipun sudah sama-sama menjadi orang Kristen, orang Yahudi yang berasal dari Yahudi atau Israel ini tetap melakukan gap, memasang jarak dengan orang-orang yang berasal dari luar mereka. Oleh karena itu Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 28, dia berkata begini, di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang bersunat atau orang tak bersunat, tidak ada lagi orang barbar atau orang skit, tidak ada lagi istilah budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Paulus mau berkata, di dalam Kristus kita semua sama. Apa yang mau dikatakan Paulus di sana? Sesungguhnya primordialisme itu, sebagaimana yang dibiasakan oleh orang Yahudi selama ini, tidak benar, bahkan harus dikikis. Yang kedua, masalah yang sering timbul di tengah masyarakat multikultural adalah etnosentrisme. Kita melihat gambaran etnosentrisme dari gambar ini. Masing-masing merasa saya yang lebih hebat. Apa yang disebut dengan etnosentrisme adalah pandangan yang berpandangan bahwa kebudayaan sendiri atau kebiasaan sendiri, baik itu kebiasaan kelompok, baik itu kebiasaan suku, baik itu kebiasaan agama sendiri, baik dari segi bahasa, pemahaman, perilaku, kebiasaan atau agama lebih superior dari yang lain. Nanti kita lihat bagaimana kenyataannya. Etnosentrisme juga berarti cenderung memaksakan pemahaman serta tidak toleran dengan pandangan yang berlainan, bersifat pemaksaan kehendak atau konsep. Jadi subjektif banget. Karena apa? Sudah merasa lebih hebat dari kelompok lain. Dan etnosentrisme juga berarti sikap meremehkan kebudayaan, kebiasaan lain yang menimbulkan disintegrasi sosial atau perpecahan, atau adanya gap, jarak antara satu kelompok dengan kelompok lain di tengah-tengah masyarakat sosial. Dan etnosentrisme juga berarti cenderung melakukan indoktrinasi bahwa setiap konsep yang berbeda dengan konsep kelompok itu pasti salah. Contohnya, di dalam kehidupan bangsa Yahudi, sekalipun mereka
sudah menjadi orang yang mengaku percaya kepada Kristus, dengan kata lain, mereka sudah menjadi orang Kristen, dan di dalam konsep kekristenan ada keyakinan bahwa keselamatan itu bersifat anugerah, tetapi orang Yahudi tetap memaksakan keselamatan di dalam Kristus tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak melakukan kebiasaan kebudayaan yang mereka pelihara dari sejak nenek moyang mereka. Kebiasaan itu termasuk apa? Termasuk sunat, termasuk juga beribadah pada hari-hari Sabat harus. Dan Paulus jelas menentang ini di dalam pelayanan-pelayanannya, karena dia melihat sering sekali orang-orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi terintimidasi, bahkan bingung tentang kepastian keselamatan yang mereka peroleh di luar Kristus. Karena apa? Ada indoktrinasi dari orang-orang Yahudi yang berkata, kamu harus bersunat. Dan di dalam kehidupan kita juga kebiasaan-kebiasaan gini terkadang ada. Kita menganggap kebiasaan kelompok kita itu berada di atas derajat kebiasaan kelompok lain. Tidak usah jauh-jauh. Terkadang ketika kita bersekolah di satu sekolah tertentu, kita langsung otomatis menganggap kebiasaan, tata cara, kewajiban yang dilakukan di sekolah kita lah yang paling benar, dan kita menganggap sekolah lain tidak benar. Karena apa? Tidak benar-benar melakukan kebiasaan, aturan, atau kewajiban yang dilakukan di sekolah kita. Demikian juga dalam partai-partai politik, dalam kebiasaan orang adat istiadat, ada begitu. Dan kita juga melihat masalah yang ketiga, diskriminatif, atau lebih sering kita kenal sebagai diskriminasi. Apa yang dimaksud dengan diskriminatif adalah sikap yang membedakan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain, dikarenakan merasa ada pihak yang superior dan pihak yang inferior. Ada pembedaan. Sebagai orang Kristen, saya bisa saja suatu saat punya berkat lebih, saya punya beberapa rumah, bahkan mampu mengontrakkan, dan saya buat di sana plakat dikontrakan hanya khusus bagi orang-orang Kristen. Ini diskriminatif, sehingga orang-orang yang membutuhkan dan mereka mampu mengontrak itu, tapi karena mereka tidak Kristen, akhirnya mereka tidak punya kesempatan, sekalipun mereka sebenarnya sangat membutuhkan. Biasanya yang sering menjadi korban tindakan diskriminatif adalah kaum minoritas, orang miskin, kaum terjajah, kaum wanita di beberapa tempat, atau orang yang punya keterbatasan fisik. Ya, kita lihat di dalam banyak hal, orang-orang yang ditempatkan dalam kelas lebih bawah ini tidak punya kesempatan yang sama dengan orang-orang yang merasa mereka mayoritas. Orang miskin mungkin tidak diundang berpesta oleh orang-orang yang kaya karena dianggap seberapa sih nanti amplopnya. Ini diskriminatif. Padahal faktanya sering orang miskin lebih kaya hati daripada orang-orang yang sebenarnya kaya dari segi harta. Orang-orang terjajah tidak punya kesempatan yang sama dengan menjajah. Dan itu sudah pernah terjadi di tanah air kita. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Kita mungkin bisa kerjasama, diangkat oleh orang-orang Belanda, berada dalam tempat-tempat tinggi, tapi posisinya tetap adalah tanda petik sebagai kacung penjajah. Dan salah satu contoh nyatanya diskriminatif ini adalah perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam di Afrika, Amerika, atau Eropa. Dan apabila Anda
nalar kembali tentang bagaimana ras-ras manusia dikelompokkan. Sebenarnya di sana ada kesan diskriminatif. Pengelompokan itu dilakukan oleh cendekiawan dari Eropa yang berkulit putih, dan mereka menempatkan bahwa orang-orang yang berasal dari ras Eropanus itu berada satu tingkat atau bahkan beberapa tingkat di atas orang-orang yang berasal dari ras-ras lain. Sebelum Kartini muncul ke bumi Indonesia, perempuan secerdas apapun dia, secantik apapun dia, sehebat apapun latar belakang sosialnya, tetap berada di kelas 2 apabila dibandingkan laki-laki. Perempuan tidak punya kesempatan yang sama. Karena apa? Dianggap perempuan itu hanya layak mengurus rumah, hanya layak menjaga anak, dan lain sebagainya, sehingga perempuan tidak perlu sekolah. Dan di dalam Alkitab pernah terjadi suatu saat ketika Samuel disuruh Tuhan pergi ke rumah ayahnya Daud, Isai. Isai ini punya 8 anak laki-laki, dan Isai mendengar bahwa Samuel akan datang ke rumahnya untuk mengurapi salah seorang anaknya menjadi raja menggantikan Saul. Apa yang dilakukan Isai sebagai ayah Daud? Tunjuk abang Daud, dia persiapkan sedemikian rupa supaya muncul karismanya ke permukaan, supaya memang ada gambaran sebagai bisa menjadi seorang pemimpin yang besar. Tetapi Daud sebagai anak terkecil, kemana? Disuruh hanya untuk menggembalakan kambing domba mereka di padang. Jangankan punya kesempatan yang sama, masuk seleksi menjadi raja, calon raja menggantikan Saul, hanya untuk menyaksikan abangnya diurapi menjadi raja saja, saya merasa tidak terlalu penting. Ini diskriminatif banget terhadap anak yang dianggap tidak sebanding dalam perawakan, dalam tingkat kelahiran dan tingkat kewibawaan dibanding abang-abangnya. Di tengah-tengah rumah juga terkadang ada kesan begitu. Ada anak emas yang dianggap waktu dia lahir, orang tuanya akhirnya sukses semua usahanya. Dan ada anak pembawa sial. Karena apa? Waktu dia lahir, usaha yang dirintis ambruk sejadi-jadinya. Dan juga ada perlakuan-perlakuan terhadap anak yang dianggap jelek terhadap secara fisik, kurang diperhatikan, tetapi anak yang lebih cantik didandani sedemikian rupa. Dan di tengah-tengah kita bermasyarakat juga kita sering begitu. Ketika kita lihat ada orang-orang miskin, kita menganggap dia masyarakat kelas bawah yang tidak sepantas bergabung dengan kelompok-kelompok kita, yang tidak pantas punya kesempatan yang sama dengan orang-orang yang berasal dari kelompok kita. Hal ini harus kita hindarkan dari kehidupan kita. Dan yang keempat adalah stereotip. Ini gambaran daripada stereotip, ya. Kalau orang Batak itu dikatakan galak, suaranya keras-keras. Orang Batak itu dikatakan pintar mencatur, pintar nyanyi, dan lain sebagainya. Orang Jawa dikatakan lamban. Ini stereotip banget. Dan orang Padang dikatakan pelit. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang sifatnya sangat stereotip. Apa yang dimaksud dengan stereotip? Konsepsi general, ya, mengeneralisasi mengenai ciri atau sifat suatu golongan berdasarkan prasangka subjektif, ya, prasangka sendiri. Dan stereotip juga cenderung menempatkan seseorang ke dalam satu kategori dan tidak mengizinkan bagi berbagai variasi individual. Contoh, misalnya tidak diterima orang-orang stereotip ini bahwa ada orang Batak ternyata yang lebih lembut daripada orang Jawa. Ada orang Batak yang lebih pelit daripada orang Padang. Tidak. Variasi individual ini dianggap tidak ada. Jadi kalau dikatakan kamu orang Batak, pasti galak, ya. Bahkan dulu ada konsepsi orang Batak itu makan manusia. Ya, ini stereotip banget.
Kemudian stereotip itu adalah pengeneralisasian suatu kelompok berdasarkan prasangka yang dibangun kelompoknya sendiri. Apabila kita lihat orang-orang yang berasal dari pedalaman Arizona sana, ada di sana yang namanya suku Sentinel, yang sampai sekarang dianggap sebagai suku yang paling terisolir, suku yang benar-benar tidak bisa dipengaruhi oleh modernisasi. Karena apa? Mereka menganggap orang-orang di luar suku mereka itu sama seperti iblis yang jahat, yang bisa merusak mereka, yang bisa membahayakan mereka, dan bisa mendatangkan bencana kepada mereka. Dan oleh karena itu, apabila suatu saat mungkin saya oleh karena perasaan kasih saya ingin menyampaikan berita Injil kasih karunia Allah di dalam Kristus kepada mereka, saya berkata dengan lemah lembut, bahkan saya berusaha memberikan pengaruh-pengaruh luar yang lebih baik, memperkenalkan kebiasaan yang lebih modern, dan saya mungkin membantu mereka. Tetap saja mereka menganggap orang-orang lain yang satu kelompok dengan saya di luar mereka adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang perlu dicegah, orang-orang yang tidak perlu direspon dengan baik. Di luar mereka, semua manusia itu adalah utusan iblis. Dan demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang orang berkata begini, kalau dikatakan ada orang Tionghoa, biasanya jago bisnis. Ada orang Batak, biasanya mungkin pintar mencatur dan lain sebagainya. Secara umum ada 3 jenis stereotip. Yang pertama yaitu stereotip gender. Kalau ada suatu perusahaan membuka lowongan untuk sekretaris, sangat kecil kemungkinan bagi seorang lelaki untuk bisa diterima di sana, sekalipun dia punya kemampuan yang luar biasa apabila dia mempunyai tempat kerja sebagai seorang sekretaris. Karena apa? Sekretaris itu dianggap lebih cocok kepada perempuan dan dianggap punya daya tarik sendiri. Yang kedua, stereotip pekerjaan. Contoh, kalau guru biasa dianggap orang bijak, penyanyi klub malam biasa diberi stereotip buruk, orang-orang yang bekerja di terminal biasa dianggap orangnya kasar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah stereotip etnis. Orang Bali menimbulkan kesan ramah. Ini cenderung kepada stereotip etnis dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin terkadang mendengar begini, ada seorang orang Batak punya suami istri, dan sesudah mereka menikah, mereka punya anak, dan kebetulan anak mereka itu putih, dan sering sekali orang berkata, anakmu seperti Cina ya, maaf, seperti orang Tionghoa, dan dianggap kalau anak-anak yang putih itu tidak cocok sebagai anaknya orang Batak. Dan kalau ada anak orang, sebaliknya ada anak orang Tionghoa, suaranya bagus, merdu dan lain sebagainya, nyanyinya tidak falas, orang bisa saja berkata, suara anakku seperti suara orang Batak ya. Ini stereotip banget. Teman-teman, di dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 46 dikatakan suatu saat Filipus bertemu dengan Nathanael, dan Filipus ini berkata pada Nathanael, kami telah bertemu dengan dia, bertemu dengan Yesus yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Yesus, dia yang dimaksudkan ditemui oleh Filipus ini adalah tokoh
yang akan menjadi Mesias, juru selamat. Tetapi apa responnya Nathanael ketika dia mendengar bahwa Yesus yang diberitakan Filipus itu berasal dari Nazaret? Dia berkata, mungkinkah sesuatu yang baik, mungkinkah seorang Mesias yang akan jadi juru selamat itu muncul atau datang dari Nazaret? Ini stereotip banget. Karena apa? Waktu itu orang-orang Nazaret dianggap sebagai orang-orang kampung, orang-orang yang kurang maju, orang-orang yang agak ketinggalan zaman, sehingga dalam konsepnya Nathanael tidak mungkinlah dari sana datangnya seorang Mesias pribadi yang luar biasa. Dan pernyataan Nathanael ini cenderung mengarah kepada stereotip, nggak cocok. Yang akan jadi juru selamat itu, yang akan jadi Mesias itu berasal dari Nazaret. Sehebat apapun dia, tidak mungkin. Dan di dalam kehidupan kita, sering sekali seseorang yang sebenarnya potensial akhirnya kehilangan kesempatan. Karena apa? Ada yang namanya stereotip. Ini seorang perempuan yang mungkin punya kemampuan bela diri luar biasa dan mungkin mampu melakukan hal-hal yang berat yang selama ini dianggap hanya mampu dilakukan laki-laki. Ketika masuk ke dalam dunia militer, biasanya seorang perempuan akan sangat sulit meniti karirnya. Dia akan sangat sulit menjadi orang nomor satu di dunia kemiliteran. Karena apa? Ada stereotip untuk dunia militer ini lebih cocok ditangani oleh laki-laki. Di tengah-tengah masyarakat orang Batak dulu juga sering demikian, perempuan-perempuan ditempatkan sebagai orang-orang yang punya kesempatan yang lebih sempit daripada laki-laki. Tidak peduli, sebenarnya perempuan itu lebih potensial daripada seorang laki-laki. Jadi selanjutnya, bagaimana sikap paling bijak yang harus kita pelihara di tengah-tengah multikultural yang ada? Tuhan Yesus berkata hanya begini dalam Matius 7 ayat 12. Di tengah keperbedaan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apabila engkau ingin orang lain menerima engkau, buanglah primordialisme. Bukalah juga dirimu untuk menerima keberadaan orang lain yang berbeda dengan engkau. Apabila engkau ingin orang lain menganggap engkau sederajat dengan dia, buanglah sikap-sikap yang mendiskreditkan orang-orang lain. Apabila engkau tidak suka melihat orang lain terlalu mengagung-agungkan dirinya, milikilah kerendahan hati dalam diri. Apabila engkau punya kesempatan yang sama dengan orang-orang lain, jangan juga tutup kesempatan bagi orang lain apabila mereka memang berkualifikasi duduk untuk menempati kesempatan itu. Cara khusus bagi kita yang suatu saat akan menjadi pemimpin-pemimpin di tengah bangsa ini. Kita lihat sampai sekarang bangsa ini sering sekali porak-poranda, kacau, sulit maju, sulit membangun dengan cepat karena ada sikap-sikap yang tidak benar di dalam bermultikultural. Multikulturalisme adalah jawaban paling bijak, dan multikulturalisme akan otomatis muncul apabila kita masing-masing punya yang namanya rasa simpati dan empati.
mengasihilah satu sama lain. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pelaku multikulturalisme yang bijak di tengah masyarakat, agar hidup kita menjadi berkat dimanapun dan kapanpun. Tuhan memberkati. Salam.